Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid zuhur yang berbahagia di siang hari ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas takwa. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan dengan target mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun. Dan kita optimis, kita bersyukur derajat takwa itu sudah Allah berikan kepada kita. Ibaratkan kita bertanding, kita melewati babak penyisihan, kita melewati perempat final, bahkan kita melewati final. Dan insya Allah kita keluar sebagai pemenang, yaitu mendapatkan gelar takwa, sang juara, sang pemenang. Memang mendapatkan kejuaraan itu sulit, tapi sudah kita lewati. Ternyata ada yang lebih sulit lagi, menjaganya, lalu meningkatkannya. Jadi menjaga kejuaraan kita itu bagaimana caranya? Ada tip yang saya temukan dalam buku Aid Al-Kharni. Bagaimana memang menjaga dan meningkatkan ketakwaan itu. Satu, senantiasa kita mengingat apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita ini tanpa kecuali sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Sebelum roh dihidupkan ke dalam jasad, Allah sudah memberikan jiwa beragama, jiwa bertuhan, yang siap untuk menerima perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai roh, bukankah aku ini Tuhan kamu? Lalu roh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Ya, kami menyatakan. Ya, kami bersumpah. Artinya apa? Ada kesepakatan. Ada janji. Dan janji itu wajib kita tepati. Janji itu wajib kita tepati. Kalau kita tidak menepati janji kita dengan Allah, kita munafik kepada Allah. Jadi tanpa kecuali kita sudah berjanji akan bertuhan kepada Allah.
Jadi konsekuensinya apa? Apabila ada perintah Allah, maka tidak ada kata lain, tidak ada alasan lain melainkan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Jadi apapun aturan Allah dalam kehidupan ini wajib kita patuhi. Kenapa? Karena kita sudah berakad dengan Allah, sudah berjanji dengan Allah. Berat tidak berat, ya kan? Ringan tidak ringan, sadar maupun terpaksa, karena kita sudah mengadakan transaksi dengan Allah, wajib kita penuhi. Harus diingat-ingat itu. Jadi kita beribadah ini dalam rangka menepati janji kita dengan Allah. Jadi tugas kita hanya menepati janji. Itu apa? Patuh. Pembuktiannya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku sebagai pembuktian janji kita dengan Allah. Dan janji itu kan selalu kita ulang-ulang. Kapan kita ulang? Di tasyahud akhir kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, aku menyatakan, aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berhak mengatur saya dengan benar kecuali Allah. Tiada yang berhak saya cintai dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang saya takuti dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang saya patuhi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada tempat berharap dengan benar kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar yang terbaik kecuali Allah. Coba. Berat tak janji itu? Selalu kita ulang-ulang janji itu. Jadi kita mengingat janji itu. Kalau kita ingat janji itu, kita akan senantiasa patuh kepada Allah. Menjaga ketaatan kita dan meningkatkan ketaatan kita. Kenapa? Karena itulah tugas kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Coba hayati itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berarti apapun yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Terjaga tidak dalam kehidupan kita itu? Kenapa berdagang? Supaya bernilai ibadah di sisi Allah. Kenapa bekerja? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi makanya manusia ini hanya boleh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah bos kita mengatur kita? Selama tidak bertentangan dengan Allah, boleh. Bolehkah pimpinan mengatur kita? Selama tidak bertentangan dengan Allah, boleh. Bolehkah organisasi mengatur kita? Selama tidak bertentangan dengan Allah, boleh. Kenapa?
Karena semuanya untuk Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Harus kita yakini itu. Harus kita pahami itu semua. Tidak ada untuk yang lain. Hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya hidup ini menggembirakan dan enjoy. Kenapa? Karena muaranya semuanya kepada Allah. Kenapa kita bingung? Karena ada untuk selain Allah. Makanya kita bingung. Untuk anak boleh selama tidak bertentangan dengan Allah. Untuk istri boleh selama tidak bertentangan dengan Allah. Kalau sudah bertentangan, dicoret. Jadi kita selamat. Jadi semua agenda, kegiatan apapun yang kita lakukan dari subuh sampai malam, malam sampai subuh harus dalam rangka menepati janji kepada Allah atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas utama kita. Apalagi di surat Al-Fatihah ada penekanan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekankan lagi. Hanya kepada Engkau satu-satunya kami mengabdi dan hanya kepada Engkau satu-satunya kami minta tolong. Betulkah terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari? Hanya kepada Engkau satu-satunya kami mengabdi dan hanya kepada Engkau satu-satunya kami minta tolong. Berarti apapun yang kita lakukan, penekanannya pengabdian hanya kepada Allah. Tauhidul ubudiyah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling dicintai? Allah. Siapa yang paling kita besarkan? Allah. Kepada siapa paling takut? Allah. Kepada siapa paling patuh? Allah. Kepada siapa paling harap? Allah. Kepada siapa paling menyandarkan diri? Allah. Andaikan itu kita lakukan, kita tinggal minta tolong kepada Allah. Kita tinggal minta tolong kepada Allah apapun persoalan kehidupan kita. Kenapa? Mengabdi kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jadi makanya kita harus mengenal Allah. Kenali Allah. Dekati Allah. Cari kasih sayang Allah. Udah tinggal minta. Apa yang mau kita minta? Kesehatankah? Kecerdasankah? Kelancaran ekonomikah? Makanya semua persoalan itu kita ngadu sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa kita gelisah? Salah tempat mengadukan persoalan. Jadi kata kuncinya, jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah melupakan Allah dalam segala persoalan yang kita hadapi. Nah, kita kan di sini yang sering lupa. Lupa kepada Allah. Sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah akan lupa kepada dirinya sendiri. Orang kalau sudah lupa dengan dirinya sendiri, jalannya tanpa arah. Jadi kalau dia tidak lupa kepada Allah, jalannya lurus. Siratal mustaqim. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, untuk meningkat, untuk menjaga ketakwaan yang kita sudah peroleh sebulan penuh di bulan suci Ramadan,
Maka di antara yang kita lakukan adalah mengingat kembali apa janji kita dengan Allah yang harus kita tepati. Karena agama seseorang itu tergantung bagaimana dia menepati janji. Iman seseorang itu dilihat bagaimana dia menjaga amanah. La imana liman la amanata lahu, la dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji. Jadi makanya ingat janji kita dengan Allah. Insya Allah dalam keseharian takwa kita terjaga dan takwa kita bisa meningkat. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.